Sebelumnya, terima kasih kepada Romo Benediktus Hari Juliawan SJ serta Romo Ernest Justin SJ yang telah memimpin perayaan Ekaristi pada pagi hari ini. Dan kami ucapkan selamat pagi kepada tamu undangan, Romo Provinsial, Romo Rektor, Wakil Rektor 1, Wakil Rektor 2, Wakil Rektor 3, Wakil Rektor 4, Direktur Pasca Sarjana, Dekan Farmasi, Teknik dan Vokasi, serta Bapak Ibu dosen, para alumni dan mahasiswa yang hadir. Selamat datang di acara pembukaan Dies Natalis Fakultas Psikologi yang ke-27 dengan tema Bertumbuh Menjadi Suluh. Nah, sebelumnya nih mungkin perkenalkan diri dulu kali ya, karena ada pepatah berkata, tak kenal maka tak sayang, kalau udah kenal jangan lupa disayang. Oke, perkenalkan Romo, Bapak, Ibu, dan teman-teman. Saya Augustia Cinta Gita Surgawi, biasa dipanggil Gita. Dan saya bersama teman saya. Perkenalkan, nama saya Efrasia Maharani Puspadewi, biasa dipanggil Efra. Kami hari ini akan membawakan acara Dies Natalis Fakultas Psikologi yang ke-27 bareng-bareng. Iya, benar banget. Nah, mungkin sembari menunggu dibersihkan ya, aku tanya dulu deh ke Efra, apa kabar nih hari ini? Baik banget, tapi agak ke pressure ya depannya. Kenapa tuh? Tinggi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Kalau kamu sendiri gimana, Git? Kalau dari aku sama sih, ada tekanannya sendiri ya, karena berbicara dan membawakan acara di depan petinggi-petinggi psikologi dan teman-temannya. Tapi di luar itu saya sendiri merasa bangga dan terhormat karena bisa dipercaya untuk membawakan acara pada siang hari ini dan bertemu dengan Romo, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Seperti itu. Betul banget, ini suatu kebanggaan ya. Terima kasih kepada panitia yang Terima sudah kasih. memberi kita kesempatan. Iya. Sekarang kita tanya kabarnya Romo, Bapak, Ibu, dan teman-teman mungkin ya. Oke, boleh. Aku cari mangsa ya. Oke, boleh Oke, banget. siapa ya? Mungkin masnya yang pakai baju hijau ini ya. Boleh, boleh. Boleh berdiri, memperkenalkan diri Kak, sama angkatannya dari. Halo semuanya, selamat pagi. Nama saya Dio, saya angkatan 19. Oke, perasaannya sangat senang pagi hari ini karena dapat mengikuti kegiatan pada hari ini. Wih. Selamat pagi Kak Dio. Oke, senang banget ya hari ini bisa bertemu dengan Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu rektor, dan teman-teman semua. Iya, benar banget nih. Oke, selanjutnya aku punya pertanyaan buat kamu. Kamu tahu nggak sih kapan Fakultas Psikologi Universitas Sanata Dharma itu berdiri? Kalau tahunnya kayaknya tahu sih. Kapan tuh? Tahunnya tuh berarti 1996. Oh ya, kamu ngitung ya, 2023 dikurangin 27 ini. Ya benar banget lagi. Kalau tanggalnya kamu tahu nggak? Mungkin kita lempar pertanyaan aja ya ke Bapak Ibu, Romo, dan teman-teman. Ada yang tahu nggak ya? Berdirinya Fakultas Psikologi itu tuh tanggal berapa? Wih, Ibu bener banget. Keren sekali. Berapa Ibu? Ya? Berapa Ibu? 4 Juni 96. Oh, betul banget. bener banget. Kasih tepuk tangan buat Bu Titi. Terima kasih. Hadiahnya minta kakak panitia ya Ibu. Bener banget teman-teman. Jadi berdirinya Fakultas Psikologi itu adalah 4 Juni 1996. Betul banget. Nah, Efra, sekarang aku yang gantian nanya deh. Ini kan baru acara pembukaan ya. Berarti ada rangkaian acaranya dong? Betul banget. Boleh tahu nggak sih rangkaian acaranya tuh ada apa aja? Oke, hari ini ada pembukaan, selanjutnya ada konferensi internasional, the 2023 International Conference of Psychology and Social Transformation. Selanjutnya ada seminar nasional menjadi manusia yang berkesadaran di era digital. Dan terakhir ada puncak Dies Natalis nih kita. Kira-kira ada apa ya di puncak kepo ini? sih. Kalau kepo, saksikan terus. Ditunggu. Selanjutnya, tadi kamu sempat singgung tema. Iya, tema benar. ini adalah bertumbuh menjadi suluh. Kamu tahu nggak sih artinya itu apa? Tadi sempat disinggung sama Romo Beni sih waktu homili ya kan. Suluh itu adalah obor teman-teman. Nah, jadi Fakultas Psikologi ini seperti yang sudah disebutkan waktu homili tadi, mengajak kita untuk tidak hanya hidup secara individual dan terisolasi dari manusia lain, tetapi juga menjadi manusia psikososial yang mampu beradaptasi, berinteraksi, dan siap untuk bertumbuh menjadi suluh untuk masyarakat dan sekitar,
dan membantu secara berkelanjutan dan berkeadilan. Kayak gitu. Keren banget ya, artinya semoga harapan dari tema ini bisa terwujud dengan baik ya. Benar banget. Oke. Kita langsung ke acara selanjutnya kita. Boleh banget. Oke. Kalau acara selanjutnya ini ada sambutan dari Ketua Panitia, Ibu Sylvia CM Yuniati Murtisari MSI. Maka dari itu untuk Ibu Sylvia CM Yuniati Murtisari MSI dipersilakan untuk atas mimbar dan menyampaikan sepatah dua patah kata. Selamat siang kepada hadirin semua, khususnya yang terhormat kepada Romo Provinsial Serikat Yesus, Romo Benediktus Hari Yuliawan, Romo Rektor Sanata Dharma, Romo Albertus Bagus Laksono, dan juga yang terhormat para wakil rektor, kemudian para dosen, dan juga tamu undang serta semua mahasiswa yang saya hormati. Kami ucapkan banyak terima kasih, terutama kepada semuanya dan kepada panitia yang telah menyiapkan acara ini dengan baik, dan juga kepada semua hadirin yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk hadir di sini di antara hari libur, ya, untuk merayakan peringatan Dies Natalis ke-27. Kami bersyukur bahwa kita dipertemukan dalam keadaan sehat di sini untuk merayakan Dies Natalis yang bertemakan bertumbuh menjadi suluh. Nah, ringkas makna tema tersebut adalah semakin bertambah usia adalah semakin menjadi berguna bagi sesama. Di hari ini, Fakultas Psikologi akan mewujud nyatakan dalam bentuk meresmikan pembukaan Magister Psikologi di fakultas kami. Semoga kehadirannya akan semakin membawa manfaat dan berkat bagi masyarakat. Nah, kemudian kami juga informasikan bahwa kegiatan pada hari ini merupakan pembuka dari rangkaian Dies Natalis. Jadi acara selanjutnya ada selama hingga bulan Oktober akan ada seminar internasional dengan tema Psikologi dan Transformasi Sosial pada tanggal 28-29 Juli 2023, kemudian seminar nasional dengan tema Menjadi Manusia Berkesadaran dalam Era Digital pada tanggal 29 September 2023, dan akan ada workshop bagi mahasiswa pada sekitar bulan September, serta yang terakhir adalah acara penutup, yaitu acara puncak Dies Natalis yang akan diadakan pada tanggal 26 Oktober 2023. Nah, demikian pengantar dari kami, dan kami ucapkan sekali lagi terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh hadirin dan kepada semua panitia, tugas, karyawan, mahasiswa yang telah menyiapkan acara ini dengan baik. Kami mewakili panitia dengan penuh kerendahan hati memohon maaf sebesar-besarnya apabila banyak terjadi kekurangan dalam pelaksanaan acara ini. Sekian dari kami, terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Sylvia CM Yuniati Murtisari MSI atas sambutan yang begitu hangat. Tadi Bu Sylvie udah sempat mention rangkaian acaranya, jadi teman-teman jangan lupa ikut ya acara-acaranya. Pasti seru-seru. Oke, betul banget. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan Dekan Fakultas Psikologi kepada Bapak Dr. YB Cahya Widianto MSI. Saya persilahkan untuk naik ke atas mimbar. Selamat pagi, Romo, Ibu Bapak, dan rekan-rekan mahasiswa semua. Yang saya muliakan dan saya hormati, Romo Provinsial Serikat Yesus, Romo
Beni Juliawan dan juga Romo Rektor, Romo Bagus Laksana, para dekan, direktur, dan juga rekan-rekan mahasiswa semua. Sebenarnya saya tidak akan banyak berbicara panjang lebar di sambutan kali ini. Tadi sudah berulang kali ketika kita merayakan Ekaristi, kita sudah membahas soal bertumbuh dan menjadi suluh sebagai tema dies kita. Lalu juga Bu Silvi tadi di awal sambutan juga sudah menjelaskan. Hanya saja saya ingin menyampaikan sedikit bagaimana ide tentang tema dies ini menjadi diartikulasikan dalam sebuah tema yang saat ini kita bisa baca dalam buku panduan dan juga tulisan-tulisan yang ada di sekitar gedung ini. Nah, 27 tahun fakultas kita itu telah berdiri dan berkarya dalam pengembangan kaum muda, khususnya pendidikan psikologi. Saya pikir usia 27 tahun itu bukan usia yang belia lagi gitu kan. Meskipun tadi mungkin disengaja 17 tahun itu supaya kelihatan lebih muda. Tapi yang mau kami aturkan adalah bahwa 27 tahun itu tidak sekedar tahu yang benar dan yang salah, tetapi kita punya kemampuan distingsi untuk membuat pilihan-pilihan yang layak dan tidak. Ada banyak hal yang mungkin harus kita cermati dalam dinamika yang terakhir di hari-hari ini. Semakin hari, semakin waktu, dunia itu nampak tidak terkontrol gitu kan. Krisis, lalu ada banyak masalah, dan tadi juga sudah disampaikan ada banyak peristiwa-peristiwa yang memprihatinkan. Beberapa waktu yang lalu kita dihadapkan pada bencana pandemi. Lalu pada keseharian kita juga dihadapkan pada tuntutan-tuntutan yang membuat kita itu kadang-kadang menjadi lupa siapa diri kita ini dan mengapa kita mesti harus ada di sini gitu kan. Umumnya manusia itu dia terjebak pada impresi-impresi yang sesaat saat terjadi krisis, saat terjadi bencana. Tetapi atau kebanyakan orang juga itu menggunakan kesempatan-kesempatan itu untuk memperjuangkan kehendak hasrat-hasrat pengakuan yang semu sebenarnya. Nah, barangkali bagi kita itu adalah menjadi pilihan untuk tetap menjadi bertumbuh, untuk menjadi matang di antara segala krisis yang terjadi. Sebagai insan psikologi yang memahami benar bagaimana proses-proses yang tidak kelihatan itu terjadi gitu kan dalam diri dan lingkungan kita, maka adalah menjadi pilihan yang sehat ketika kita mau menggunakan setiap kesempatan, setiap dinamika, setiap pengalaman itu untuk memperdalam pemahaman tentang diri kita, pemahaman tentang orang lain, dan secara umum pemahaman tentang dunia ini. Sehingga kita bisa mempersiapkan kualitas diri kita, kualitas kita sebagai manusia untuk menjadi suluh, untuk berani hadir dan berkontribusi. Kan? Tidak hanya hadir lalu menganalisis dengan cepat untuk menghakimi, tetapi kita memang punya orientasi nilai yang berani untuk hadir dan berkontribusi secara positif. Itu saja yang mungkin bisa saya haturkan selama Dies Natalis yang ke-27 fakultas kita. Terima kasih untuk panitia yang telah mempersiapkan dengan baik, lalu juga para hadirin yang telah meluangkan waktu hadir hari ini. Secara khusus saya juga mengucapkan terima kasih mendalam kepada Romo Beni Juliawan yang sudah berkenan jauh-jauh
libur lagi gitu kan. Dan juga Romo Rektor serta semua teman-teman semua yang ikut hadir merayakan hari ini. Terima kasih. Ya. Terima kasih kepada Bapak Dr. YB Cahyo Widianto MSI atas sambutannya. Sangat hangat sekali dan menyentuh hati ya. Betul Tadi aku sempat meng-highlight bahwa ulang tahun yang ke-27 ini diharapkan bisa menjadi apa ya? Manusia itu bisa menjadi lebih bijak dan lebih memahami gitu diri sendiri dan orang lain dan di sekitarnya, seperti itu. Kemudian untuk sambutan selanjutnya ada dari Romo Rektor Universitas Sanata Dharma, Romo Albertus Bagus Laksana SC, SS PhD, dipersilakan untuk naik ke atas mimbar dan menyampaikan sepatah dua patah kata. Yang sangat saya hormati dan saya kasihi Romo Provinsial, Romo Benediktus Hari Juliawan, yang merelakan waktunya untuk hadir dari Semarang, jauh, mungkin naik sepeda. Juga para pejabat di lingkungan Universitas Sanata Dharma, para wakil rektor yang hadir, tapi juga khususnya para pejabat di lingkungan Fakultas Psikologi Universitas Sanata Dharma yang berbahagia dengan Dies Natalis, para mahasiswa dan dosen yang bersukacita memulai Dies Natalis ke-27, tetapi dengan rasa ke-17. Ada rasa sukacita ketika kita berumur yang exciting, yang membuat kita berpikir banyak mengenai dunia baru yang kita masuki, seperti kita memasuki tahun-tahun hidup ke-17 itu. Saya kira dari apa yang kita alami hari ini, kita menjadi tahu bahwa sebetulnya kita memiliki banyak rahmat dan terus bertumbuh menjadi suluh, tetapi satu momentum yang akan kita peringati dalam Dies Natalis ke-27 ini dari Fakultas Psikologi adalah tumbuhnya prodi yang baru, yaitu prodi Magister Psikologi dengan fokus pada psikologi kritis. Di sini ada para penggagas dan pejabatnya. Kaprodi, Bu Susan? Tidak ada. Kemudian para dosennya, para penggagasnya, saya kira ada. Dan saya kira tadi Romo Beni sudah memetakan betapa kritikal psikologi di dalam banyak arti untuk mendampingi kemanusiaan zaman ini yang juga digoda dan didera oleh banyak hal. Saya mau menyebut tidak secanggih Romo Beni, 2 artikel jurnal terindeks Scopus. Saya mau menyebut 2 buku dari pengarang yang sama, Angus Deaton. Yang pertama judulnya adalah The Great Escape. Ya, escape apa itu? Revolusi besar yang membuat kita lompat. Kemanusiaan itu mengalami sebuah escape, lari gitu ya, meninggalkan persoalan kemiskinan dan keterpurukan. Mungkin akhir abad 19, 20 awal mulai revolusi industri dan sebagainya, dan kita diantar oleh kapitalisme lanjut dan oleh globalisasi serta oleh demokratisasi pada kemakmuran yang mungkin tidak terbayangkan dulu. Kemakmuran yang luar biasa, the great escape. Kita meninggalkan kemiskinan dan segala macam bentuk kesengsaraan. Saya kira kalau saya lihat mahasiswa-mahasiswi psikologi yang ada di sini, 2 MC tadi, siapa namanya? Gita dan Evra. Gita dan Evra. Evra, kata Romo Beni harusnya bukan cinta kita tapi kita cinta. Dan yang core juga semua yang hadir, saya merasa kalian berasal dari dunia dan latar belakang yang makmur. Ya enggak pernah dapat masalah finansial kan? Enggak pernah dapat masalah makanan atau rezeki yang harus disantap. Mungkin pertanyaannya adalah kemana mau makan, bukan apa yang harus dimakan, dalam arti karena kekurangan. Tetapi juga di Indonesia kita mengalami kemakmuran itu. Tahun ini pertumbuhan ekonomi kita hanya dibandingkan oleh majalah The Economist dengan India, dan kita mungkin akan bersaing dengan India dalam soal pertumbuhan itu. Kata The Economist, Indonesia akan sedikit ketinggalan, tetapi bersaing ketat begitu ya. Ini sebuah capaian yang disyukuri. Bahkan Menteri Keuangan dalam Instagramnya itu memotret laporan majalah The Economist itu.
Dan kita juga akan diprediksi mungkin menjadi anggota baru dari perkumpulan negara-negara maju yang kedua, bukan G7 tetapi BRICS. Brazil, Rusia, India, China, kemudian South Africa mungkin, dan mungkin Indonesia. Tetapi kita tahu bahwa kemakmuran itu tidak merata dan pandemi menyadarkan kita akan berbagai persoalan struktural, sosial struktural, dan bukan hanya persoalan personal dan interpersonal. Dan buku kedua dari pengarang yang sama itu kemudian bercerita mengenai Deaths of Despair and the Future of Capitalism. Kematian-kematian yang terjadi bukan karena kemiskinan, tetapi karena keputusasaan, sebuah kategori yang mungkin sangat psikologis. Deaths of Despair and the Future of Capitalism. Kapitalisme ditantang sekarang dalam dua front. Yang pertama menyejahterakan, apakah pertumbuhan itu akan bisa kita topang terus-menerus dengan angka yang sama untuk sebuah planet yang sudah mengalami krisis ini. Dan itu ada pertanyaan berat di sana, kapitalisme tidak akan bisa menyejahterakan kita dengan pertumbuhan yang tanpa batas. Tetapi yang kedua adalah bagaimana kapitalisme bisa menyejahterakan rakyatnya atau para penghuni planet ini, kita semua warganya. Terbukti ada banyak orang yang mati karena keputusasaan, karena narkoba, karena krisis opioid di Amerika yang sangat besar itu. Dan di tempat kita banyak anak muda melakukan kriminalitas yang mungkin tidak terbayangkan dulu, masih remaja tetapi kriminalitasnya sungguh-sungguh sangat mencekam, menyiksa orang tanpa perkemanusiaan, tanpa perhitungan, tetapi juga masuk ke dalam banyak hal eksperimental yang berbahaya, juga obat-obatan, tetapi juga self-harm. Semua itu adalah bagian dari fenomena global yang disebut dengan the deaths of despair. Banyak orang mati, banyak orang sengsara karena keputusasaan. Maka sebetulnya panggilan Fakultas Psikologi dengan prodi yang baru, prodi magister, yang memberikan pendekatan yang khusus, yaitu psikologi kritis, sejauh saya pahami, itu mau meretas psikologi yang mungkin selama ini dianggap mainstream. Psikologi yang mungkin lebih menekankan well-being personal dan interpersonal, tapi mungkin sedikit lupa bahwa well-being personal dan interpersonal juga tergantung pada tema konferensi nanti adalah social transformation, transformasi sosial, ketidakadilan sosial, segala macam ketimpangan, segala macam keadaan sosial yang tidak baik, tidak adil, tidak manusiawi, yang membuat banyak orang mungkin kemudian secara sosial juga sengsara, tidak hanya secara sosial, secara personal dan interpersonal. Maka dalam bingkai ini saya mendukung prodi ini berkembang ke arah itu, dan semoga Fakultas Psikologi di usia ke-27 dengan pertumbuhan sebuah prodi baru ini menjadi prodi yang lebih kaya, lebih punya daya transformasi untuk masyarakat yang didera oleh banyak persoalan itu, dan Fakultas Psikologi sendiri menjadi lebih merasa mampu menjawab tantangan perutusan di dunia sekarang. Maka selamat untuk panitia, Bu Silvi dan teman-teman, untuk Pak Dekan, Pak Cahyo dan Dekanat, untuk prodi yang baru, Magister Psikologi, Bu Susan dan teman-teman, dan untuk seluruh sivitas akademika Fakultas Psikologi. Mari kita tepuk tangan meriah untuk rahmat dan capaian ini. Sekali lagi selamat dan selamat menempuh perjalanan dinamika Dies sampai puncaknya nanti. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih kepada Bapak Romo Rektor, Romo Albertus Bagus Laksana SJ SS PhD atas sambutan yang begitu luar biasa. Tadi wah, aku dengar banyak banget harapan dari Romo, semoga itu dapat terwujud dengan baik. Amin. Oke, tadi juga Romo sempat mention tentang program studi magister ya? Waduh, Iya, benar ada apa tuh? banget. Sebenarnya aku juga masih agak kurang memahami ya. Mungkin teman-teman mahasiswa yang ada di belakang juga masih bingung-bingung gitu. Apa ya, besok nanti aku habis lulus S1 tuh kayak gimana ya, mau kayak gimana ya. Nah mungkin kita bisa bertanya ke salah satu dosen kali ya tentang
jenjang karir mahasiswa lulusan S1 mungkin ya. Mungkin Oke. aku turun boleh dulu kita. deh, Efra. Efra mau memilih siapa, Efra? Aduh, siapa ya? Aku agak deg-degan mau milih dosen ini. Mungkin Bapak dosen tercinta kita, Bapak Siswo. Boleh bertanya nggak Bapak? Pertanyaannya itu, katanya ada peraturan atau undang-undang baru untuk mahasiswa lulusan psikologi mengenai jenjang karir. Nah mungkin saya sebagai wakil dari mahasiswa yang juga relate sama mahasiswa yang lainnya, besok jenjang karir aku gimana ya? Gitu mungkin Bapak bisa menjawab pertanyaan itu. Silakan Bapak. Jadi pertanyaannya apa ini? Pertanyaannya itu kan ada undang-undang baru atau peraturan baru mengenai jenjang karir untuk mahasiswa lulusan psikologi. Itu tuh seperti apa sih Pak? Seperti itu. Ya, terima kasih. Kita cinta aja ya. Betul bahwa sekarang ini kita sudah mempunyai yang diistilahkan sebagai Undang-Undang Pendidikan dan Layanan Psikologi. Dengan undang-undang itu, lalu kemudian untuk menjadi psikolog itu nantinya lulusan S1 psikologi itu diharapkan masuk ke program profesi. Itu sifatnya pendidikan yang profesional gitu. Nah, tetapi jadi sebenarnya itu kita juga mempunyai jalur yang lain yang itu adalah jenjang yang sifatnya akademik. Kalau dia tidak mau menjadi psikolog gitu ya. Jadi bisa masuk ke program magister sains seperti yang kita buka sekarang. Tetapi itu sebenarnya bukan dua hal yang menegasikan satu sama lain. Itu apa ya? Bahasa gampangnya ya. Jadi bisa aja dia magister dulu, baru kemudian masuk ke profesi. Bisa jadi dia profesi dulu, dia masuk ke magister. Bisa jadi setelah lulus ya dia kerja dulu, sekolah magister, sekolah profesi, gitu juga bisa. Jadi ini gampangannya mau dibeli, dibeli secara utuh bisa, mau dibeli eceran juga bisa. Gitu. Tapi yang penting saya kira, belajar apapun itu membutuhkan kesiapan, gitu. Membutuhkan kesiapan, membutuhkan keseriusan yang itu akan menjadi penentu apakah seseorang berhasil, apakah seseorang bisa memanfaatkan apa yang dipelajari itu dengan baik atau tidak. Ya. Terima kasih Gita. Terima kasih Bapak Siswo untuk jawabannya. Mari kita beri tepuk tangan untuk Bapak Siswo. Wah, keren banget ya kita. Kalau udah tadi mendapat sih, jawabannya. Kamu udah mendapat jawabannya, jadi sudah. Sebentar ya, jalan dulu. oke. Jadi tadi aku meng-highlight jawaban dari Pak Siswo itu, kita sebagai mahasiswa psikologi itu bisa menuju bisa menuju setelah S1 tuh bisa menuju ke jenjang program profesi atau magister, tapi bisa semuanya. Jadi ibarat makanan bisa mie ayam bisa, bakso bisa, mie ayam bakso juga bisa. Ini Kayak kamu gitu lapar ya. sedikit. Begitu Efra. Oke. Nah, itu bisa diingat untuk teman-teman nih anak psikologi. Oke, kita lanjut aja deh ke acara selanjutnya. Ini yang kita Boleh. tunggu-tunggu, kebanggaan kita nih. Iya benar banget. Untuk acara selanjutnya ada proses pemotongan tumpeng ya. Sebagai simbol pembukaan program studi magister. Iya benar Oke. banget. Dengan Oke, Oke. ini Kakak Stevi sedang membawa Kak Stevi, tumpeng ini. Oke, sambil nunggu siap-siap mungkin gimana perasaanmu tahu kalau misalnya psikologi itu mau buka program studi S2? Kalau dari aku pribadi, aku sangat bersyukur sih karena setelah aku lulus S1, itu tuh kan memudahkan jalanku dengan Universitas Sanata Dharma membuka fakultas psikologi khususnya membuka wadah untuk saya tuh berkembang lebih baik dalam jurusan saya seperti itu. Aduh, keren banget Gita. Oke, dengan itu dengan hormat saya mengundang
Romo Rektor, Romo Albertus Bagus Laksana SJ SS PhD untuk naik ke atas panggung, serta Bapak Dekan Fakultas Psikologi, Bapak Dr. YB Cahya Widianto MSI untuk naik ke atas panggung. Mungkin untuk proses potongan temannya bisa dari Romo Rektor kepada Bapak Dekan. Silahkan. Saya memotong tumpeng ini sebagai simbol rasa syukur itu dan membagikannya untuk Bapak Cahyo sebagai pimpinan Fakultas Psikologi agar tumpeng ini bertumbuh menjadi rahmat yang lebih besar yang dibagikan kepada banyak orang. Fakultas Psikologi sebagai suluk untuk masyarakat, untuk kaum muda, untuk dunia. Terima kasih, Pak Kayo. Maka dengan ini, program studi Magister Psikologi resmi dibuka. Terima kasih kepada Romo Albertus Bagus Laksana SJ SS PhD dan Bapak Dekan kita, Bapak Dr. YB Cahya Widianto MSI, bisa dipersilah. Apa mau foto-foto dulu? Oke, silahkan. Mungkin mau foto dulu Bapak Romo. Sanata Dharma membuka Magister Psikologi Sains dengan tujuan supaya para lulusan psikologi di S1 bisa mengaplikasikan ilmu psikologinya sesuai dengan konteks budaya di Indonesia. Kita tahu bahwa budaya Indonesia itu akan sangat berbeda dengan budaya dari negara-negara lain, terutama dari para ahli yang mempunyai konsep-konsep atau teori psikologi selama ini. Kami merasa bahwa ilmu yang diterapkan itu harus, yang pertama itu adalah kontekstual, artinya itu harus bisa sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia, dalam artian masyarakat kita mungkin membutuhkan pendekatan-pendekatan tertentu yang mungkin itu belum tercantum atau belum dibahas secara konseptual dalam teori-teori psikologi selama ini yang kebanyakan memang kita import dari barat. Lalu yang kedua, mengapa membuka Magister Profesi Psikologi itu menjadi penting? Karena yang kedua, selain kita harus kontekstual, para lulusan nanti kita harapkan itu bisa mengimplementasikan ilmunya secara fluid gitu ya. Artinya perkembangan dari masyarakat itu selalu dinamis, tergantung dari histori dan perjalanan pengalaman hidup suatu bangsa, suatu negara, dan suatu komunitas. Nah, dengan demikian kami membuka Magister Psikologi Sains, khususnya kami itu ingin membuat para mahasiswa itu punya pemikiran kritis terhadap teori-teori yang sudah diterima selama ini dan dipelajari, lalu bersikap kritis juga terhadap masyarakat di sekitar. Apakah teori itu sungguh-sungguh bisa diimplementasikan untuk membantu masyarakat Indonesia? Nah, kritis itu berarti kami mengharap lulusan itu mampu memberikan intervensi, melakukan assessment, melakukan analisis kebutuhan yang sifatnya adalah local context gitu. Lalu juga sifatnya selalu dinamis karena di setiap zaman, di setiap era itu akan selalu ada perubahan, perkembangan
manusia itu sendiri sebagai individu maupun sebagai masyarakat. Nah, dengan demikian kami juga berharap para lulusan kita itu juga tidak akan memperlakukan masyarakat di sekitar kita, baik itu sebagai individu atau sekelompok orang yang patut ditolong maupun itu dalam kaitannya riset itu tidak diperlakukan sebagai objek. Kami berharap bahwa sejak menjadi mahasiswa maupun nanti menjadi peneliti maupun menjadi fasilitator masyarakat maupun menjadi konsultan itu tidak memperlakukan manusia-manusia itu sebagai objek sehingga berjarak dengan mereka. Nah, kami berharap para lulusan sejak menjadi mahasiswa itu mampu melakukan intervensi maupun penelitian secara emansipatoris yang artinya melibatkan orang-orang yang sedang diteliti maupun yang sedang diintervensi. Nah, dengan demikian kami merasa membuka magister psikologi sains dengan fokus critical psychology akan sangat membantu mahasiswa untuk menjadi lulusan yang handal di dalam menerapkan ilmunya secara kritis. Dan yang kedua, kami berharap bahwa masyarakat itu akan lebih terbantu karena lulusan kami mampu mengimplementasikan ilmunya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Maka hari ini dalam rangka Dies Fakultas Psikologi ke-27, saya selaku Kaprodi yang dipercaya untuk mengarahkan, menjalankan Prodi Magister Psikologi Sains Sanata Dharma mengucapkan selamat ulang tahun ke-27 dan selamat bergabung ke Prodi kami Magister Psikologi Sains Sanata Dharma. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan atas sambutannya. Atas sambutan yang diberikan oleh Ibu Dr. Cipto Susana. Tadi aku sempat nge-highlight harapannya Bu Susanto. Jadi program studi magister ini semoga bisa menghasilkan mahasiswa yang kompeten, berkualitas, dan bisa membantu masyarakat sesuai kebutuhan masyarakat. Benar banget. Selanjutnya kita ada acara apa sih, Git? Selanjutnya adalah, oh udah habis. Ternyata kita sudah di penghujung acara. Singkat banget ya? Enggak dong, karena ini sudah disebutin ya, pembukaan, berarti akan ada rangkaian acara yang tadi sudah disebutkan. Dan bagi Romo, Bapak Ibu, serta teman-teman mahasiswa, diharapkan untuk setelah ini tidak langsung pulang, karena kakak dari panitia sudah menyediakan jamuan makan siang. Dan juga Romo, Bapak, Ibu, dan teman-teman bisa saling bercengkrama supaya makin deket ya gitu ya. Iya, biar bonding. Oke, waktunya kita pamit undur diri nih kita. Bentar, sebelum itu jika dirasa di luar itu sesak atau panas, bisa makan di dalam, bawa makanannya dan bercengkrama. Namun sebelum itu mungkin dari Bapak, Ibu, Romo, dan teman-teman ingin berfoto dulu, boleh. Bisa naik ke atas panggung. Dokumentasi? Ya. Silakan untuk Romo, Bapak, Ibu jika ingin berfoto-foto terlebih dahulu.
Terima kasih banyak Pak Cahaya. Oke, mungkin itu menjadi penutup acara pada Betul banget. siang hari ini ya Efra ya. Sedih banget nih udah. Waktunya ini bener-bener pamit undur diri. Iya, benar-benar pamit undur diri. Kami mohon maaf sebelumnya jika selama acara berlangsung ada kesalahan kata maupun tindakan yang tidak berkenan dan disengaja maupun tidak disengaja. Dengan begitu, Aku Gita. aku Efra, kami mengucapkan Terima kasih dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Untuk Romo, Bapak Ibu dosen, dan teman-teman alumni maupun mahasiswa, monggo dipersilahkan untuk menikmati jamuan makan siang yang telah disediakan. Terima kasih.